Halo, selamat pagi para siswa kelas 7. Berjumpa kembali dengan Pak Ari untuk kegiatan KBM online ya. Nah, para siswa terkasih, kita kembali dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini saya menjumpai para sahabat kelas 7. Nah, proses KBM online yang kita lakukan pada hari ini ada tiga tahap. Kita sekarang masuk tahap yang pertama ya. Mari kita fokuskan diri, kita awali dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini. Teristimewa pada saat ini kami ingin belajar bersama menemukan kehendak-Mu di dalam diri Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa sekalian, kita sudah awali dengan doa pembukaan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam kegiatan KBM online ya. Nah, para siswa terkasih, kita masih berada dalam suasana sekolah di masa pandemi ya. Tentunya kita rindu untuk segera berkumpul bersama teman-teman, mengadakan kegiatan belajar bersama teman-teman, berkumpul bersama. Tapi saat ini kita terpaksa masih secara online dan Pak Ari hadir dalam video ini. Semoga bisa membantu ya. Tidak lupa Pak Ari ingatkan untuk tetap menjaga protokol pencegahan terhadap COVID-19, mencuci tangan secara rajin, teratur dalam air mengalir, dan juga memakai masker, menjaga jarak, dan olahraga. Baik, para siswa terkasih, para sahabat, kita sadari bahwa kehadiran kita saat ini, perjumpaan kita saat ini pasti berbagai macam sifat, sikap, perasaan. Apakah perasaan kalian hari ini ada yang sedih, bahagia, dan sebagainya, ada yang ngantuk ya. Terutama yang Pak Ari harapkan kita semua bisa happy ya, bahagia, dan fokus untuk mengikuti KBM online ini. Baik para siswa yang terkasih, sahabat terkasih, tema sebelumnya kita membahas tentang Yesus yang berbelas kasih. Saat ini kita maju lagi ke tema berikutnya, yaitu Yesus Sang Pengampun. Ya, mari kita sama-sama untuk melihat bersama, belajar bersama Pak Ari pandu melalui video ini. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai ada 4, kemudian indikatornya juga ada 4. Para siswa bisa lihat sendiri ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ada suatu kisah pengampunan Tuhan. Pada suatu hari seorang misionaris di salah satu kepulauan Pasifik terkejut melihat seorang perempuan memasuki kebunnya sambil membawa sejumlah pasir yang masih basah dengan air laut. "Tahukah Anda apa ini?" tanyanya. "Seperti pasir," jawab misionaris itu. "Tahukah Anda mengapa saya membawa pasir ke sini?" tanyanya. "Tidak, saya tidak tahu." "Mengapa?" jawab pastor itu. "Inilah dosa-dosa saya," jelas wanita itu. "Dosa-dosa saya tidak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Bagaimana saya dapat mendapatkan pengampunan bagi semua dosa saya ini?" kata si perempuan itu. "Kamu mengambil pasir itu dari pantai bukan?" tanya misionaris. "Sekarang kembalikan ke sana dan buatlah gundukan pasir." Ya, gundukan pasir kalau kita bermain di laut, di pantai seperti itu. "Lalu duduklah dan lihatlah bagaimana ombak datang dan mengikis habis gundukan itu perlahan-lahan tapi pasti. Itulah cara bekerjanya pengampunan Tuhan. Belas kasihnya seluas lautan. Maka menyesallah sungguh, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita."
Kutip dari Romo Yosef lalu PR. Nah, para saudara kasih, itu tadi kisah yang Pak Ari bagikan. Nah, kita lanjutkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Ya, walaupun demikian, tidak semua orang bisa melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Hatinya di sini kalau sakit ya, padahal hati ada di bawah. Nah, dalam kitab suci, kisah kasih yang diberikan Yesus terutama pada semua orang, baik bagi mereka yang menderita, juga bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Hal ini tampak nyata ketika memberikan pengajaran pada para murid-muridnya untuk memberikan pengampunan. Yesus menyatakan bahwa dalam mengampuni hendaknya tidak terbatas. Hal ini dinyatakan oleh Yesus dalam hal mengampuni, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam Matius 18:21-35. Apa itu? Nanti kita lihat bersama ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan diajak untuk mendalami tentang keteladanan Yesus dan memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang dan mohon pengampunan padanya. Dengan demikian diharapkan kita mampu meneladan, ya, sekali lagi mampu meneladan sikap Yesus dalam memberikan pengampunan kepada sesama. Nah, para saudara terkasih, sahabat kelas 7, mari kita mendalami pengalaman memaafkan dan meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contoh tindakan ya, 2 hal ya, maaf ya, ada yang pakai jari digenggamkan, ada yang menolak ya. Nah, kita bisa melihat, mari kita amati gambar tentang orang yang berjabat tangan. Setiap orang pernah bersalah dan minta maaf, dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah ya. Tapi kita juga bisa melihat, belajar bagaimana ternyata berjabat tangan itu juga ada etikanya ya, ada berbagai tipenya. Tujuannya untuk mempererat ya, menyatukan kembali atau salam persaudaraan. Nah, lihat ekspresi yang pertama, 2 orang yang berjabat tangan dengan tersenyum, dengan erat berjabat tangan. Ini tipe-tipe yang berjabat tangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para siswa bisa menilai sendiri ya, bagaimana makna yang terkandung dari tindakan berjabat tangan itu. Nah, ini juga, nah kalau anak muda biasanya tos dan gini ya. Tapi untuk saat ini kita diminta untuk tidak dulu berjabat tangan, tapi lebih pada simbolis ya, untuk menghindari penyebaran virus corona ya. Jadi kita simbol begini ya, sambil tersenyum ya. Bandingkan dengan beda ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari pertemuan yang lalu Pak Ari sudah tampilkan bagaimana Yohanes Paulus kedua memberikan teladan mengampuni ya orang yang bersalah kepadanya. Ya. Ini yang menembak beliau dari jarak dekat. Paulusnya masih selamat, kemudian mengunjunginya di penjara dan memberikan maaf. Ya. Nah, para saudara terkasih, ketika kamu bersalah, apakah lebih sering meminta maaf atau melupakan dan tidak meminta maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaanmu atas tindakanmu itu? Ketika orang lain bersalah kepadamu, apakah sering memberi maaf atau melupakan dan memberi maaf dan tidak memberi maaf? Apa alasannya? Bagaimana perasaanmu atas tindakanmu itu? Ya, itu refleksi bagi kita. Nah, kita lanjutkan bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita lihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan mau cepat-cepat minta maaf atas kesalahannya. Ya, sudah salah tapi malah marah duluan. Salah tapi ngotot ya. Kalau benar ngotot itu masih lumrah, ini salah tapi malah ngotot, marah duluan lagi, menyalahkan orang lain lagi ya, ada ya. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan. Sorry, enggak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau mohon pengampunan padanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan. Ya. Sangat menyakitkan, tidak bisa dimaafkan. Ya. Nah,
ternyata ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau juga orang sulit untuk meminta maaf atas kesalahannya, yaitu antara lain yang pertama, karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Saya, Ari, karena gengsi, ya, karena sikap egois dan mau menang sendiri, tidak mau salah, ya. Kemudian ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan yang pertama menumbuhkan rasa dendam, kemudian orang yang bersalah padanya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan karena tidak mau kita memaafkan, kemudian tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Ya. Nah, para sahabat kelas 7 terkasih, meminta maaf atau memberi pengampunan sungguh dapat menguntungkan baik bagi yang bersalah maupun orang yang telah dirugikan. Jadi dua belah pihak sama-sama untungnya, ya. Apa itu mengampuni? Dengan mengampuni ataupun meminta maaf, kita dapat menjadikan kita tenang, terang, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam, ya. Itu yang bisa kita petik dari tindakan mengampuni dan meminta maaf. Baik, kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua proses KBM online ini. Kita masuk ke bagian yang kedua, tetap fokus, ya. Yang ngantuk bangun-bangun. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus dalam memberikan pengampunan kepada sesama. Mari kita buka kitab sucinya, kita lihat dari Matius 18, 21 sampai 35, hal mengampuni. Ya. Hal mengampuni dari Matius 18, 21 sampai 35. Mari kita baca dalam hati supaya kita bisa lebih meresapi, ya. Para siswa juga bisa melihat di kitab suci atau Injilnya masing-masing. Silakan, mari kita mulai pembacanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, para siswa terkasih, terima kasih kita sudah membaca. Nah, ini Pak Ari berikan 4 pertanyaan pendalaman yang juga menjadi tugas untuk tema ini, ya. Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Yang pertama, kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan dari Injil Matius tadi. Nah, yang ketiga, berdasarkan pendapat Yesus, siapa saja yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan Yesus, ya. Sikap apa saja yang kita perlukan, ya, agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang terakhir, menurutmu apa saja tahap-tahap bagi seorang untuk memberikan pengampunan, ya. Itu 4 pertanyaan yang menjadi tugas pribadi mandiri para sahabat kelas 7 untuk pertemuan ini, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, kita lanjutkan, kita masuk ke sesi yang ketiga sekarang, ya, bagian akhir proses KBM online ini. Tetap fokus dan mari kita lanjutkan. Para saudara terkasih, Pak Ari memberikan penegasan. Yang pertama, Yesus memberikan koreksi atas pendapat Petrus. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan itu jelas tanpa batas, tanpa perhitungan, karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya serta melampaui segala perhitungan manusia. Ya. Yang kedua, pada kesempatan lain Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kepada perempuan yang berdosa ini, Yesus tidak mengadili, tapi memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut untuk berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Yesus memberikan kesempatan kepada pendosa untuk mau bertobat. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul di situ, silakan bagi yang tidak merasa punya dosa, tidak pernah berdosa, untuk melempar duluan. Ya. Yesus menulis di tanah, ya, sambil kita tidak tahu apakah yang dituliskan Yesus. Tapi
Mari kita lihat bagaimana cara Yesus, bijaksana Yesus menyikapi. Silakan siapa yang tidak merasa bersalah, silakan melempar duluan, karena wanita ini akan dihukum rajam, dilempari batu sampai meninggal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang-orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Sama juga kalau kita mengasihi orang lain, kita pasti mau memaafkan, ya. Karena hukum yang utama ini adalah kasih. Nah, ini pengampunan utama Yesus adalah bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, yang keempat, kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi dari seseorang. Ya. Semakin mampu mengampuni berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah, semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Cerminan pribadi seorang, kalau dia mau mengampuni berarti secara iman, secara sikap dia sudah dewasa, ya. Tentunya sahabat sekalian juga pasti siap untuk selalu mengampuni, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau agama Katolik ini ada salah satu sakramen dari 7 sakramen, ya, yaitu sakramen pengampunan dosa, ya, atau sakramen tobat, di mana kita mengakukan segala dosa-dosa kita kepada Allah melalui perantaraan Romo. Jadi hanya Romo sebagai perantara untuk penerimaan sakramen tobat ini, ya. Dan kita harus melakukannya secara sungguh-sungguh. Nah, pengalaman Pak Ari adalah ketika mengakukan atau melakukan penerimaan sakramen tobat atau pengampunan dosa ini, adanya rasa takut, ya, cemas. Ya, karena memang mengaku dosa itu sesuatu yang ya berat untuk kita lakukan, ya. Tapi harus Gereja Katolik memfasilitasi ini untuk merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah, ya, yang sempat sedikit terpisah karena dosa-dosa yang kita lakukan dengan penerimaan sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa ini. Dalam 5 perintah gereja disampaikan mengaku bersalah sekurang-kurangnya setahun sekali. Tapi untuk kita lakukan pada saat menjelang Natal dan Paskah, jadi 2 kali. Ya, tentunya sahabat sekalian sudah tertib rajin mengaku dosa, ya, jangan sampai tidak. Nah, ini gambarannya kalau kita mengaku dosa kita dikuatkan untuk dimampukan untuk mengakui segala dosa kita, kemudian kita diberikan karunia Roh Kudus, diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, para siswa sahabat terkasih, 4 tahap pemberian maaf menurut Lewis, ya, dalam bukunya berjudul Mengampuni dan Melupakan, Forgive and Forget, ada 4 tahap. Tahap pertama adalah sakit hati. Orang merasa sakit hati dulu, kemudian terdorong ke tahap pertama proses pemberian maaf, kemudian masuk tahap kedua, tahap merasa marah, benci. Tahap ketiga adalah proses menyembuhkan. Kita diberi sebuah mata ajaib, mata hati, hati nurani, ya. Kemudian yang keempat, berjalan bersama, ya, mengundang orang yang pernah menyakiti Anda untuk memasuki kembali dalam hidup kita, ya. Kedatangan yang tulus membuat kita akan menikmati hubungan yang dipulihkan kembali, rekonsiliasi, ya. Kita juga dalam sakramen tobat pengampunan dosa itu disatukan kembali hubungan kita dengan Allah dan sesama, ya. Nah, mari kita akhiri untuk kegiatan kita, perjumpaan kita pada kali ini dengan tema Yesus yang pengampun dengan refleksi pribadi. Mari kita ambil sikap duduk yang baik dan kita hening. Para sahabat terkasih, hidup damai, tentram, dan penuh dengan kasih akan kita capai apabila kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Keberanian untuk meminta maaf adalah suatu pertanda keseriusan dalam menunjukkan pertobatan. Pernah kita dengan berani menyampaikan maaf atas kesalahan yang kita lakukan? Apakah pernah kita memaafkan teman kita yang bersalah? Makna apa yang kalian peroleh dengan memaafkan? Bagaimana perasaanmu ketika kesalahanmu dimaafkan?
apa yang diajarkan Yesus tentang memberi maaf. Kebiasaan apa saja yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan mewujudkan atas pelajaran ini. Mari kita buat niat pribadi masing-masing. Nah, para saudara kasih, pelajaran kita, perjumpaan kita secara online sudah berakhir. Mari kita tutup dengan doa penutup yang kita lakukan dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 600, Oh Rahmat yang Mengagunkan. Mari kita siapkan diri untuk Bapa dan Yesus. Rahmat yang mengagumkan, penonton hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih para siswa sekalian. Kita sudah selesai berdoa. Terima kasih atas perjumpaannya. Terima kasih dan salam untuk keluarga, salam untuk ayah dan ibu. Tetap semangat dalam belajar. Semoga musibah segera berakhir dan kita segera berjumpa. Baik, terima kasih atas semuanya. Salam sehat, tetap semangat.